Titin Soemarni adalah bintang film tenar di era tahun 50-an. Sudah puluhan judul film dibintanginya, sehingga membuat Titin Soemarni menjadi artis tersohor dan dipuja. Titin lahir di Surabaya 28 Desember 1930. Dalam tubuhnya mengalir darah Jawa dan Sunda. Ayahnya meninggal tatkala Titin berusia 3 tahun dan saat ia berusia 6 tahun, Titin pindah ke Tasikmalaya, kampung halaman sang ibu. Titin menikah pada saat usianya masih terbilang sangat belia, yaitu 16 tahun. Titin menikah dengan pamannya sendiri, yaitu Mustari, seorang pegawai negeri Jawatan Perekonomian Tasikmalaya. Alasan Titin mau menikah dengan pamannya karena ia hendak membalas dendam pada kekasihnya yang seorang perwira militer Indonesia. Perwira militer tersebut sudah berselingkuh dengan istri pamannya tersebut. Setelah menikah dengan Mustari, Titin memulai langkah barunya di dunia hiburan sebagai seorang aktris. Titin menghibur tentara Republik yang sedang berjuang dalam perang kemerdekaan. Beberapa tahun berkarir sebagai seorang aktris, Titin pindah ke Jakarta. Di ibu kota, nama Titin semakin berkibar. Sudah banyak judul film yang dibintanginya. Salah satu film Titin yang terkenal yaitu Lewat Jam Malam pada tahun 1954. Kesuksesan Titin membuatnya mendirikan perusahaan film sendiri yang bernama Soemarni Motion Picture. Lewat rumah produksinya itu, ia berhasil menelurkan 5 judul film. Kehadiran Titin cukup menggairahkan dan membanggakan perfilman Indonesia yang saat itu menghadapi saingan dari Malaysia dan India. Selain berbakat dalam berakting, kecantikan Titin menjadikannya idola bagi penontonnya. Tahi lalat di bibirnya menambah aura kecantikannya. Tidak sedikit penonton tergila-gila karena kecantikan Titin. Dan karena tahi lalatnya tersebut, ia sempat dijuluki sebagai Marilyn Monroe-nya Indonesia. Ia pun sempat dikabarkan menjadi salah satu aktris tanah air yang diidolakan oleh Presiden Soekarno. Sayangnya, kepopuleran Titin di dunia hiburan tidak selaras dengan bahtera rumah tangganya. Titin harus bercerai dari Mustari. Tidak butuh waktu yang lama bagi Titin untuk membuka hatinya kembali. Titin kemudian jatuh ke pelukan pengusaha kaya asal Sulawesi. Namun bukan lebih baik, pernikahan keduanya tersebut merupakan awal dari kehancuran Titin. Setelah menikah dengan pengusaha asal Sulawesi ini, nama Titin bak ditelan bumi. Namanya kembali mencuat manakala ia menjadi janda untuk kedua kalinya. Akan tetapi bukan prestasi yang diberikan oleh Titin, melainkan Titin Soemarni ditemukan hidup dengan 5 anaknya di sebuah rumah kecil milik mucikari klasteri di dekat stasiun Bandung. Hidup Titin berubah drastis dan jatuh miskin. Selama ia tinggal dengan kelima putranya, Titin Soemarni hanya mengandalkan belas kasihan dari orang-orang sekitar. Titin juga mengidap penyakit infeksi paru-paru yang cukup parah. Bahkan Titin untuk keperluan sehari-harinya hanya memiliki 4 potong pakaian saja. Kehidupan tersebut sangat berbanding terbalik pada saat dirinya menjadi seorang aktris yang begitu dipuja dan kaya raya. Pada saat ia menjadi aktris, Titin memiliki segalanya, mulai dari perhiasan emas, mobil, hingga rumah elit. 15 Mei 1966, Titin Soemarni menghembuskan nafas terakhirnya di salah satu rumah sakit di Bandung. Titin meninggal diduga karena keracunan ketan hitam yang diantar oleh orang yang tidak dikenal. Dunia gemerlap film membuat Titin lupa daratan. Dari artis tercantik di Indonesia, ia meninggal dalam kemiskinan yang sangat. Titin meninggal dalam usia 35 tahun. Dari kisah Titin, kita bisa belajar bahwa di saat kita mencapai popularitas, jangan pernah sombong atau lupa daratan, karena semuanya hanya titipan semata.
Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Aku ucapkan terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share. Dan nantikan video terbaru dari aku selanjutnya.